Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam majelis ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seputar orang alim dan bagaimana proses menjadi alim ya, atau supaya orang tua bisa memiliki anak yang alim, bagaimana tahapan-tahapannya dan bagaimana cara mewujudkannya. Salam dan salam marilah kita aturkan kepada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warga sahabat tabiin, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Sufyan bin Uyainah ya rahimahullah berkata, laisal alim alladhi ya'riful khair minasyarri, innamal alim man ya'riful khair wa yattabi'uhu wa ya'rifuhu syarra fa yajtanibuhu. Seorang alim, kata beliau, itu bukanlah orang yang mampu ya memilah perkara yang baik dari yang buruk ya. Tetapi seorang alim yang sebenarnya adalah yang ketika mengetahui kebaikan dia ikuti ya, dan ketika mengetahui keburukan dia menjauhi ya. Alhamdulillah, jika hanya sekedar tahu baik buruk ini banyak ya. Tentu saja setiap orang yang menuntut ilmu belajar dengan kecanggihan ya zaman ya, teknologi yang sangat mudah orang itu mengetahui, mengakses ilmu ya. Baik di media sosial pun digunakan untuk sarana dakwah ya, di YouTube ya, di televisi ya, atau di lingkungan sekitar, banner-banner, poster-poster dakwah sudah sangat banyak, sehingga besar kemungkinan seseorang itu memperoleh ilmu dengan mudah ya. Berinteraksi ya, langsung atau tidak langsung, sengaja tidak sengaja, dia mudah sekali untuk mendapatkan ilmu. Berbeda dengan zaman dulu ya, sangat terbatas teknologi dan sulit ya mengakses ya. Namun demikian, dengan banyaknya yang memperoleh ilmu pengetahuan itu tidak menjadi otomatis dia sebagai orang alim ya. Kata Sufyan bin Uyainah, manakala hanya tahu ya yang baik, manakala hanya tahu yang buruk, yang tahu yang hak, tahu yang batil, sekedar tahu, belum alim. Kata beliau, innamal alim man ya'riful khair fayattabi'uhu. Yang namanya orang yang alim itu dia tahu kebenaran, kebaikan, lalu dia mengerjakan atau mengikutinya, baru bisa disebut sebagai orang yang alim. Kemudian juga dia tahu wa ya'rifu syarr, keburukan, dosa, maksiat, kemudian dia fajtanibuhu, dia menjauhi ya, meninggalkan ya, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat dan dosa itu, baru ya dikatakan sebagai orang yang alim ya. Karena itu tidak
cukup ya sekedar tahu ya, tidak cukup hanya sekedar belajar tetapi tidak mengamalkan ya, tetapi tidak meninggalkan yang dilarang. Alhamdulillah. Misalnya juga dalam mempelajari Al-Quran misalnya ya, dalam konteks mempelajari Al-Quran dari santri ya, atau kita semua mahasiswa, orang tua, dewasa, dimulai dengan tahapan qiraah, membaca ya. Ini misalnya dalam mempelajari Al-Quran baru sekedar membaca, tentu di situ makharijul huruf. Kemudian yang kedua tartil, apakah membacanya sudah sesuai waratilil Qur'ana tartila, artinya sesuai dengan kaidah tajwid dan hukum-hukum tahsin ya. Orang-orang yang baru pada tahapan, santri yang baru tahapan tartil ya, ini tahapan kedua ini. Kemudian tadarus ya, membaca dan menghafalnya tanpa melihat, ini tahapan ketiga ini. Kemudian tadabbur Al-Quran dan mengaplikasikan dalam amal soleh, barulah mendapatkan apa? Kelengkapan ya dalam proses memahami. Selalu ya pada tahapan mengaplikasikan. Memang ilmu lil amal ya, kita jangan lupa ilmu bukan untuk berhenti atau sekedar tumpukan ilmu, tapi ilmu lil amal, untuk beramal, untuk diamalkan. Maka keliru kalau hanya berhenti pada sekedar apa? Ilmu saja ya. Sekedar apa? Wawasan saja, tidak menjadi kepribadian ya yang menyatu menjadi amal ya. Kemudian alhamdulillah, sebagai orang tua bila pingin anaknya menjadi orang yang alim, alimah, yang perempuan alimah, ada nasihat yang bagus ya, di mana guru-guru mengatakan ya, barang siapa yang menginginkan putranya menjadi orang yang alim, man arada ayakuna ibnahu aliman fayambahi, maka hendaklah ia senantiasa menghormati para alim ulama ya, menghormati fuqaha ya, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum Islam. Kemudian juga orang tua menghormati, memuliakan, mengagungkan serta memberikan hadiah kepada ulama ya. Jika putranya tidak menjadi orang yang alim ya, itu ternyata cucunya bisa ya berlanjut ya, kelak cucunya akan menjadi orang yang alim. Ini ada dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim halaman 35. Alhamdulillah, adab orang tua kepada guru ya, kepada ustadz, kepada ulama, ini menentukan ya, atau menjadi penentu keberhasilan anaknya dalam belajar. Jangan sampai orang tua suuzon ya,
Jangan sampai orang tua su'ul adab ya kepada guru anaknya. Ini mempengaruhi ya bagaimana kesuksesan anaknya menjadi orang yang alim. Maka itu orang tua harus benar-benar juga berilmu ya, juga berilmu agar tidak keliru dalam bersikap, agar berhasil ya dalam menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya. Alhamdulillah, anak yang Allah anugerahkan, titipkan kepada para wali sekalian hendaknya terus menerus didoakan ya, atau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar anaknya mau mendalami ilmu agama dan berdakwah, menjadi pejuang di jalan Allah, menjadi orang-orang yang manfaat fiddin bagi agama ini, menjadi penolong agama Allah ini ya. Allah Subhanahu wa taala ya, telah berfirman dan hendaknya menjadi penguat yang kokoh ya, bahwa Allah telah berjanji menolong orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan berjanji kepada orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, jika menolong Allah, maka Allah akan menolongmu, dan juga Allah akan meneguhkan wa yusabbit aqdamakum, kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7 ya. Kemudian surat Al-Hajj juga ya. Allah berfirman wala yansurannallaha ya wala yansurannallahu may yansuruhu. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Maka orang tua terbuka kesempatan sangat luas, sangat lebar untuk mengambil peluang menjadi orang yang ditolong oleh Allah, tersebab anak kita didik, kita wakafkan untuk agama ini supaya berdakwah, menolong, menegakkan agama Allah, dengan otomatis ya, dengan sendirinya otomatis anak kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dasar keyakinan ya. Tapi beratnya dalam membiayai ya sekolah anak ini, atau beratnya dalam menasihati ya, membimbing, mengarahkan supaya mengurangi bermain, lebih banyak belajar, mengurangi libur-libur seperti sekolah yang pemerintah yang banyak libur. Ini sekolah Islam, sekolah adab, sekolah tahfiz tidak terlalu banyak libur. Demi apa? Demi pencapaian hasil belajar yang maksimal. Dengan bekal yang maksimal, hasil belajar yang maksimal, membekali anak-anak kita nanti berdakwah. Ya, kaidahnya faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya tidak bisa memberi. Maka anak-anak yang hanya sekolah sebentar, pelajaran agamanya kurang, mustahil bisa berdakwah, mustahil bisa memberikan ilmunya kepada umat. Ya, karena tidak punya. Oleh karenanya supaya bisa berdakwah ya harus punya dulu ilmunya itu.
biar punya terus belajar, tidak banyak libur, terus memurojaah ilmu, memurojaah hafalan, ya, tanpa bosan, terus gigih dan dilatih meletakkan kebahagiaan seorang anak itu pada pencapaian ilmu, berinteraksi dengan ilmu, ketika membaca bahagia, ketika mengulang-ulang hafalan bahagia, ketika menyetorkan, ketika belajar, ya, itu disitulah kebahagiaan, nikmat sebagai amalan teragung setelah fardu, amalan wajib. Amalan berikutnya adalah menuntut ilmu, ya, sunnah paling agung di antara sunnah-sunnah yang lain, sehingga kita bisa wa'tasimu bihablillahi jami'a, kita berpegang teguh kepada agama Allah ini, istiqomah, ya, dan kemudian kita terus mempersiapkan diri, ya, membekali diri, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh. Alhamdulillah, terus kita i'dad, ya, menguatkan, mempersiapkan bekal, baik ilmu, baik fisik, ya, materi, yang pada akhirnya nanti saatnya Allah menuntut kita untuk berkorban. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kita berjuang dengan harta kita, siap berjuang dengan jiwa diri kita, siap. Nah, untuk membekali itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, ya, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada kemenangan, ya, kecuali kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka la yadurukum kaidahum syai'a, tidak tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun, ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepada kita. Alhamdulillah, sungguh berbahagia orang tua, ya, bila anak-anaknya cinta kepada ilmu, ya, senang belajar daripada banyak libur atau bermain. Semua itu, ya, bisa terwujud atas ikhtiar orang tua memberikan contoh teladan yang baik, ya, dan bagaimana orang tua pun, ya, mendoakan secara istiqomah terus menerus agar anaknya menjadi orang yang alim, ya, agar anaknya menjadi orang yang soleh, dipilih oleh Allah, mau, ya, berjuang berdakwah dan menjadi anak yang berbakti tentunya. Adab-adab itu dapat diberikan di rumah, ya, ketika libur, di sekolah, melalui didoakan, dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, kemudian ditegakkan aturan. Perlu adanya reward, perlu adanya hukuman, perlu adanya hadiah, ganjaran, perlu juga adanya sanksi hukuman. Jadi ada 5 tahapan yang bisa dilakukan orang tua dalam menanamkan adab, ya, ilmu di rumah. Di sekolah juga guru berupaya, hanya saja ini pas libur, ya, tentu menjadi
amanah itu kembali kepada orang tua sepenuhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.